Mugi-mugi lare santrine dipun paringi barokah ilmu, selamat dunia akhirat, angsal barokah para ulama para kiai. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kenapa tidak cukup NU saja? Kenapa sampai membentuk PWI dan Laskar Sabilillah? Lah para syekh para sedulur, sebuah fakta yang tidak bisa dibantah bahwasannya teng NU niku kathah nahdiyin ingkang muhibbin dumateng habaib. Dinapa mboten? Lagi sing makin rodo angel, sedangkan beberapa fakta yang sudah ditemukan bahwasannya pembelokan sejarah, penundukan yang dilakukan oleh orang-orang ya selama ini ingkang wonten dumateng Indonesia, penyelewengan data-data sejarah, bahkan doktrinasi atas nama agama yang tidak benar yang diterima dan korbannya kebanyakan orang-orang NU niki kebetulan dilakukan oleh kaum Ba'alwi, oknum-oknum habaib sing ora bener. Nah akhirnya para sedulur, karena sebagian daripada orang-orang NU itu adalah muhibbin dumateng habaib, akhirnya NU secara organisasi dan masyarakat pun boten wantun tegas di dalam masalah ini. Maka dari itu ini perlunya dibentuk satu barisan, dikumpulkan warga NU sing wani, warga NU yang berani, warga NU yang siap berjuang untuk bangsa, warga NU yang siap berjuang untuk negara, untuk agama, untuk ulama, termasuk untuk NU dan untuk leluhur, dikumpulkan dalam satu perjuangan Wali Songo Indonesia. Laskarnya disebutnya Laskar Sabilillah. Jadi insya Allah niku piantun-piantun yang menjadi Laskar Sabilillah ini adalah generasi Nahdlatul Ulama yang berani dan siap bertempur dengan siapapun. Kenapa kata? Insya Allah para ulama, para kiai yang masuk di dalam perjuangan Wali Songo Indonesia dan Laskar Sabilillah ini adalah warga NU yang berani secara tegas menolak pembelokan sejarah yang dilakukan oleh habaib, menolak daripada pembelokan situs-situs pemalsuan makam-makam dan situs-situs yang dilakukan oleh habaib, termasuk juga menolak doktrin habaib yang nyata-nyata bertentangan dengan agama, bertentangan dengan akidah, bertentangan dengan syariat, dan bertentangan dengan ajaran leluhur Nusantara sing disebut ajaran Wali Songo. Gina kemudian niki sing wani iki kumpulen ning PWI, sing wani iki kumpulen dumateng Laskar Sabilillah. Mila syaratnya dadi Laskar Sabilillah syaratnya mung setunggal, apa ya wani, sing ora wani gak usah melu. Doktrin siapa saja yang melukai, siapa saja yang menyakiti Habib berarti tidak akan mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Di sini maka masyarakat Jawa, masyarakat Indonesia dibutakan dengan doktrin-doktrin yang sangat menyesatkan. Kenapa mboten? Lah semeniko panjenengan tidak usah takut. Apa sebabnya? Sebab data empiris sejarah sudah dibuktikan oleh Ki Imaduddin Al-Bantani. Bukan sekedar Ki Imaduddin Al-Bantani saja, tetapi juga para ulama zaman dahulu, termasuk Syarif Aunur Rafiq, seorang raja abad ke-13, Raja Hijaz, itu sudah menyatakan bahwa kaum Ba'alwi sing disebut maring wong sagene Habib itu bukan cucunya Rasulullah, nasabnya nasab palsu. Ini tentunya berdasarkan kajian data, bukan berdasarkan kajian sembarangan. Datanya diambil, ilmu nasabnya dipelajari, bukan sekedar oleh kiai kita, Kiai Imaduddin Al-Bantani, tetapi ini sudah banyak, termasuk Syarif Audah dari Mesir menyatakan bahwa nasabnya Ba'alwi itu batal, disebutnya nasabnya adalah batilun ghairu sahihin, wis batal gak bener sisan. Banyak pencangkokan nasab, banyak orang-orang yang disebutkan di dalam nasabnya diduga itu adalah tidak ada jeluntrungnya, jare bahasa intelektualnya historis, ning jeluntunge gak ono. Maka dari itu para sepro-pros ini data-data sejarah Pak, termasuk Syarif Audah, termasuk juga Naqobatul Ashraf yang ada di Irak, Naqobatul Ashraf yang ada di Jordan, yang terakhir kali adalah Syarif Samsuddin Syarafuddin yang ada dari Yamannya sendiri, mengatakan bahwasannya nasab daripada Ba'alwi
itu nasabnya nasab palsu. Mereka mengklaim dirinya sebagai cucunya Rasulullah dengan mencangkokkan nasab dugi dumateng Kanjeng Nabi, dugi dumateng Sayyid Ahmad Al-Muhajir, dan itu ternyata sejarah gak ono. Bahkan mereka semua mencangkokkan nasab dumateng Kanjeng Nabi, tujuannya sudah tujuan tidak benar, yaitu adalah tujuan politik, menguasai Yaman, menguasai Hadramaut, dan datang di Indonesia dengan framing cucu Kanjeng Nabi ingin menguasai Indonesia. Setelah kita gali siapa Al-Faqih Muqaddam, ternyata di dalam Tabaqatul Ulama'i wal Fuqaha, di dalam sejarah para ulama fikih dan fuqaha yang ditulis oleh para ulama-ulama seluruh dunia niku tidak ada catatan seorang Faqih Muqaddam, termasuk juga fuqaha dan para ulama ahli fikih Yaman juga tidak mencantumkan Faqih Muqaddam sebagai wong sing ahli fikih, wong sing ahli hadis orang mana. Ini menunjukkan bahwasannya Faqih Muqaddam itu tidak sebesar apa yang mereka ceritakan, tidak sebesar apa yang mereka doktrin dumateng masyarakat Sragen. Ternyata kalau seumpama mereka memframing bahwasanya Faqih Muqaddam itu lebih hebat daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, nyuwun sewu, Syekh Abdul Qadir Al-Jalani karyanya ada, sejarahnya ada, muridnya ada, catatannya ada. Tapi ne Faqih Muqaddam sejarah ora dana, catatannya ora nana, karyanya tidak ada, muridnya tidak ada. Jadi framing semacam ini jelas ada tujuan dalam rangka melumpuhkan kegiatan dan doktrin keagamaan orang-orang Jawa, sing mereka manut dan hormat dumateng Syekh Abdul Qadir Al-Jalani segera akan diganti dengan Syekh Faqih Muqaddam, satu framing yang sangat tidak benar. Para sedulur mawon, kalau seandainya memang catatan itu benar bahwa Faqih Muqaddam itu adalah murid daripada Abu Madian, Abu Madian murid Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, berarti Faqih Muqaddam pernah ngalap barokah dumateng murid Syekh Abdul Qadir Al-Jalani. Jadi kalau ada oknum Habib mensejajarkan Faqih Muqaddam dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, ini yang disebut oleh orang Sragen su'ul adab, orang benar itu. Tidak ada kaitannya syafaat dengan habaib dan ba'ali. Kamu kalau tidak mencari habaib berarti tidak akan dapat syafaatnya Rasulullah. Itu gak usah takut. Nah sumpah ngeyel kampleng isi wong kayak gue. Ya Rasulullah, kalau cuma itu yang merentah panjeringan, nyuwun sewu, saya tidak bisa melakukan. Loh, kenapa? Sebab kami malaikat adalah yaf'aluna ma yu'marun, melakukan sesuatu apabila diperintah oleh Allah. Kalau itu bukan perintah Allah, kami tidak bisa melaksanakan. Kalau itu hanya perintah panjeringan. Beberapa di antara orang yang mengatasnamakan perjuangan Indonesia, beberapa Habib di antaranya ada Habib Abdurrahman Al-Masyhur yang ada di Aceh berkhianat di dalam perjuangan ini, meminta upeti kepada Londo, akhirnya melacung dumateng Timur Tengah dengan gaji yang sangat besar. Itu berkhianat terhadap perjuangan masyarakat Aceh. Termasuk juga Utsman bin Yahya, mufti yang dianggap diangkat mufti oleh Belanda, kerap kali memberikan fatwa melemahkan perjuangan ini. Maka ketika Belanda menghadapi perlawanan, yaitu adalah ulama-ulama Toreko yang sangat luar biasa, dengan pucuknya bomnya ada pada waktu perang Diponegoro 1825, di mana Diponegoro itu juga termasuk pengamal Torekot, ulama Torekot. Maka ini Belanda harus melumpuhkan ulama Torekot. Bagaimana caranya? Caranya meminta kepada Habib Utsman bin Yahya untuk mengeluarkan fatwa. Maka dikeluarkan fatwa dalam rangka mengendorkan perjuangan rakyat Indonesia, dalam rangka menghancurkan benteng rakyat Indonesia, dalam rangka menjauhkan rakyat Indonesia dengan para ulama. Berapa fatwanya? Fatwanya adalah terus Habib Utsman bin Yahya mengatakan ulama Toreko yang ada di Indonesia adalah sesat, itu jalannya setan dan iblis. Paham? Akhirnya sampai geger Cilegon terjadi, sampai geger sampai wonten Jogja, sampai geger wonten dumateng Surabaya Madura, sampai wonten dumateng Aceh Maluku. Napa sebabnya? Ulama Toreko dianggap sesat oleh orang-orang Belanda yang mendukung Belanda, muhibbinnya Belanda, dan termasuk muhibbin Ba'ali Habaib ketika itu. Akhirnya ngejar ulama Toreko se-Indonesia, ulama Toreko
ribuan ulama thariqah, itu fatwanya Habib Utsman bin Yahya membunuh banyak ulama thariqah. Nek kayak gue berarti nek Habib Utsman bin Yahya niku bela Indonesia apa bela Londo? Londo apa Indonesia? Si ono Habib sing ngomong kayak gue, anggene orang Habib Indonesia tidak merdeka, sing udah kayak kampleng cangkem sisan. Sampai kudu ngerti, kejadian Indonesia tahun sekarang itu sama dengan kejadian Palestina tahun 45. Sampai ngerti, pada waktu tahun 20 sampai tahun 46 terjadi eksodus besar-besaran, eksodus, budalan-budalan. Paham nggih? Tiang-tiang niki saking Eropa itu diangkut dengan kapal-kapal Jerman mampir di Palestina, di pelabuhan Haifa. Setelah turun ternyata isinya kapal itu ratusan kapal. Ternyata kapal itu isinya adalah orang-orang yang lusuh, tampangannya lusuh, orangnya kurus-kurus. Ternyata mereka adalah bangsa Yahudi Askenazi, di mana yang di Eropanya diusir, di Jerman dibunuh oleh Hitler, yang lainnya nggak diterima. Masyarakat Eropa tidak menerima Yahudi Askenazi, suruh keluar dari bangsanya, suruh keluar dari negaranya. Maka akhirnya semua Yahudi Askenazi itu banyak yang keluar mampir di Palestina tahun 1945, dari mulai tahun 1920. Tambah kata. Pada waktu pertama kali datang, ribuan orang datang menggelar spanduk. Spanduknya langsung dibentangkan. Apa spanduknya isinya? Isinya adalah, wahai orang Palestina, kami di Eropa diusir, kami di Jerman dibantai, maka wahai masyarakat Palestina, jangan pupuskan harapan kami untuk menerima kami. Nyuwun sewu, masyarakat Palestina ku persis kaya wong Jawa. Jawa ne Arab niku Palestina, Pak. Anggah ungguhe mboten sekecuane penggaline niku sae. Akhirnya mereka diterima. Begitu sudah diterima, tambah banyak, akhirnya ratusan ribu orang berdiam di Palestina. Masyarakat Eropa sudah mengingatkan, wahai masyarakat Palestina, kami mengusir mereka bukan tanpa alasan, kami mengusir mereka bukan sembarangan, tapi kami mengusir mereka dengan alasan yang kuat. Apa alasannya? Karena mereka itu adalah kumpulan dari orang-orang yang tidak benar, kumpulan daripada pembegal dan perampok negara. Di sana di negara kami berusaha untuk mendominasi, melecehkan suku-suku yang lain, meninggikan sukunya sendiri, menginjak daripada tokoh-tokoh kami, bahkan membelokkan sejarah-sejarah yang ada di Eropa, termasuk juga memalsukan situs-situs yang ada di Eropa, bahkan akhirnya menginjak-injak dan menanamkan doktrin-doktrin yang tidak benar di kalangan masyarakat Eropa. Wahai masyarakat Palestina, kata orang Eropa, Anda menerima tamu yang salah. Saya peringatkan kepada Anda, harus hati-hati. Akhirnya prosedur pada waktu itu orang Palestina tidak mau mendengarkan orang Eropa nasihatnya. Akhirnya orang Yahudi Askenazi ditampi di Palestina. Satu persatu saudara-saudara sekalian mulai kumpul. Akhirnya tiba-tiba mereka mengadakan perayaan, kemudian mulai mendoktrin masyarakat supaya masyarakat menghormati mereka, kemudian mendoktrin masyarakat untuk melecehkan orang-orang Arab Palestina, seolah-olah bangsa Arab itu tidak ada artinya, seolah-olah bangsa Arab itu adalah sama dengan anjing, seolah-olah bangsa Arab di bawah mereka. Akhirnya pada tingkatan selanjutnya, bukan sekedar sejarah yang dibelokkan, sejarah yang diklaim, tetapi pemalsuan makam, membuat makam palsu tahun 45-46, satu sejarah Palestina yang tidak mungkin bisa dihapus. Persis kaya ning Jawa, kaya ning Indonesia.